Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 10 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent kedua. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 11, ayat 11 sampai dengan ayat 15. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa siapa saja, bahkan yang terkecil dalam kerajaan surga, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yesus tidak memaksudkan bahwa kita semua lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun marilah kita menyadari bahwa Yesus di sini tidak berbicara mengenai berapa besar diri kita atau kemungkinan capaian kita, melainkan tentang begitu besarnya warisan sorgawi yang kita terima sebagai warga kerajaan Allah. Adakah dari kita yang dapat sungguh-sungguh memahami betapa dalam diri kita masing-masing diberkati jika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Ia hanya meminta kepada kita untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan kita terhadap segala karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita akan mencapai tujuan Allah dan hidup kita pun akan mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah dunia di sekitar kita. Tidak apa-apa apabila kita tidak pernah dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Ada kuat kuasa yang besar dalam upaya kita mencapai hal-hal kecil karena didorong oleh cinta kasih kita kepada Yesus. Niat-niat Allah dapat dicapai apabila kita memberitakan sabdanya, apabila kita mengasihi seperti Dia meminta agar kita mengasihi. Kuat kuasanya yang aktif melalui diri kita dapat mengubah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, harus diakui bahwa salah satu hal yang menjadi kecenderungan kita manusia adalah tidak pernah mau menjadi terkecil. Karena menjadi terkecil itu menurut kita manusia adalah menjadi sesuatu yang dipandang memiliki makna negatif. Kita manusia selalu ingin menjadi yang terbesar, karena menjadi terbesar berarti bisa saja menjadi terbaik, terhebat, ataupun terkemuka. Sebaliknya, menjadi terkecil berarti menjadi terbelakang, terburuk, ataupun tertindas. Nah, dalam warta Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih, Yesus melalui sabdanya justru memberikan ajakan yang berbanding terbalik dengan kecenderungan dan pemikiran kita manusia. Yesus justru melalui ajarannya menyampaikan kepada kita bahwa yang terkecil itu adalah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Hal ini menjadi jelas dalam salah satu ungkapan Yesus. Barang siapa merendahkan dirinya sampai kedudukannya yang terendah akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan ini telah ditunjukkan Yesus sendiri kepada kita. Ia telah merendahkan dirinya sampai ke titik nol, dan bahkan ia telah merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba yang kemudian rela mati di kayu salib.
Dia telah merendahkan dirinya untuk mati dengan cara yang paling aib, di mana ia mengalami bentuk kematian yang paling hina dan yang paling menyakitkan. Namun demikian, kemudian dia diangkat Allah menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Keteladanan Yesus dalam menunjukkan diri sebagai yang terkecil menjadi contoh bagi kita dalam menunjukkan kerendahan hati dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah Yohanes Pembaptis menjadi terbesar bukan karena ia telah melakukan hal-hal besar dalam hidupnya, melainkan karena kualitas kerendahan hati yang telah ditunjukkannya dalam kehidupannya dengan mengakui kebesaran dan keagungan Allah yang nampak dalam diri Yesus. Keteladanan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini menggerakkan kita dalam menunjukkan kekecilan kita yang tampak dalam kerendahan hati agar menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini dapat merupakan saat-saat pembaharuan dan kedekatan dengan kehadiran Allah bagi kita dan keluarga kita, juga bagi gereja-gereja kita. Marilah kita memohon kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, seperti Dia memenuhi diri Yohanes Pembaptis. Marilah kita membenamkan diri kita dalam Kristus dan dalam sabdanya. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk membentuk dalam diri kita masing-masing kasih yang sama, kerendahan hati yang sama, ketaatan yang sama, seperti yang dianugerahkannya kepada Yohanes Pembaptis. Ya Tuhan Allah, sadarkanlah aku selalu bahwa aku harus berani merendahkan diri selalu di hadapan-Mu, menyadari diri bahwa aku adalah ciptaan-Mu, dan selayaknya lah bahwa aku selalu mengarahkan hati dan budiku memuji dan memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatanku. Amin.